kepada Bapak Kepala Dinas. Saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman bidang yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati teman-teman Kepala BPP, Menteri Tani, penyuluh yang ada di setiap BKPP. Ini mereka ternak hadir juga lah, Bang. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, ya. Teman-teman dokter hewan yang hadir sama-sama kita pada pagi hari ini. Sepatutnya kita memanjat puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpah rahmatnya. Nah, sehingga kita pada pagi hari yang baik ini bisa melaksanakan Zoom meeting ini karena memang menurut kami eh, lewat Zoom meeting ini sangat efektif sekali karena mengingat apa namanya posisi kita hari ini, keadaan keuangan kita hari ini yang sangat-sangat terbatas sehingga kami berharap dengan Zoom meeting ini akan kita lakukan secara terus-menerus, nah, sehingga komunikasi kita tidak terputus sekalipun nantinya apa ada hal-hal yang harus ke lapangan, eh, itu pun yang sangat-sangat penting. Nah, tidak harus kita selalu ke lapangan karena memang anggaran kita memang sangat terbatas dan ini terdampak ke teman-teman di setiap BKPP, di setiap BPP yang ada di 8 kecamatan. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sekalian, eh, pada kesempatan ini judul kemarin saya minta dengan Pak Mambang bahwa hari ini kita rapat koordinasi pemanfaatan apa namanya kegiatan tahun 2025 yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau. Nah, nanti saya hanya membukakan saja, nanti teman-teman bidang, 6 bidang akan menyampaikan apa saja yang dilaksanakan tahun 2025 ini sesuai dengan topoksinya, sesuai dengan kegiatan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan juga sekaligus menyampaikan informasi-informasi tambahan, baik informasi tentang kegiatan non APBD, dia dari APBN, dia dari APBD provinsi ini yang akan disampaikan nantinya. Nah, sehingga teman-teman penyuluh, teman-teman Menteri Tani, teman-teman petugas peternakan, dokter hewan yang ada di lapangan, mereka sudah tahu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi informasi awal. Nah, sehingga kita lewat forum ini kalau toh bisa kita malam-malam, tidak harus kita siang, pagi gitu. Tidak harus kita jamnya harus hari kerja, hari libur pun bisa kita laksanakan. Jadi nanti ke depan forum ini kalau menurut saya sangat-sangat efektif sekali. Kalau toh pun tidak bisa lewat Zoom, nanti kita lewat video call. Karena memang fasilitas yang diberikan oleh negara kepada kita sangat luar biasa karena semua ada di tangan begitu. Jadi tidak ada lagi bahasanya kami tidak tahu informasi, kami harus ke lapangan harus biayanya mahal. Kalau toh pun nanti misalnya ini kan ada kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak. Contoh, ada yang cetak sawah rakyat. Kita video call aja dengan petaninya di lahan gitu. Tidak harus Bapak Ibu penyuluh harus datang ke dinas seperti itu. Nah, tapi yang saya sampaikan awal tadi, kalau ada memang tidak bisa diputuskan harus kita datang ke lapangan,
kita datang. Tetapi kalau kita misalnya hanya melihat orang panen, hanya melihat orang panen semangka, orang lihat panen sayur, itu tidak efektif. Nah, sehingga apa namanya, anggaran kita ya itulah yang diinginkan oleh pemerintah kita hari ini. Makanya perjalanan-perjalanan ada apa namanya yang disampaikan oleh presiden itu ke perjalanan ke luar negeri, terus ngapain ke sana gitu. Kita perjalanan ke lapangan pun nggak ada solusinya, hanya jalan-jalan, foto-foto, selesai seperti itu. Nah, tetapi ada hal-hal yang harus kita ke, buat kesempatan apa eh, keputusan baru kita turun ke lapangan seperti itu. Nah, ini yang menjadi koreksi kita termasuk teman-teman penyuluh. Teman-teman penyuluh kan tidak harus datang ke IKPP-nya. Makanya gunakan apa fasilitas fasilitas internet, fasilitas yang ada yang dibuat oleh negara, video call aja nggak apa-apa. Misalnya ada sapinya sakit misalnya, video call aja petaninya. Tidak harus ke situ, tetapi kalau misalnya dokter hewan yang harus datang membawa suntikan, membawa obat, nah itu perlu ke sana gitu. Nah, sehingga komunikasi ini yang intens. Nah, saya jujur Bapak Ibu sekalian, teman-teman penyuluh, kadang-kadang petani kita, khususnya kelompok tani, kadang-kadang nggak kenal dengan penyuluhnya. Konon katanya seperti itu. Kemarin saya full ikut musrenbang tingkat kecamatan, banyak kepala desa yang membisik saya bahwa mereka nggak kenal penyuluhnya yang ada di desa itu. Nah, coba dibangun komunikasi seperti ini, teman-teman, sehingga informasi-informasi yang eh, ada di Dinas Pertanian ini cepat disampaikan lewat video call aja, tidak harus datang. Kan ada tuh minta tuh nomor-nomor penyuluhnya apa desa, kepala desanya, BPD-nya, atau ketua kelompok taninya, anggota kelompok taninya, barangkali buatlah grup misalnya dalam kelompok tani ada grup gitu. Video call aja nggak apa-apa, tidak harus kita Zoom gitu. Dan itu kan murah meriah, hanya paket WA aja bisa kita kita laksanakan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita bangun hari-hari ini ke depan. Nah, sehingga Zoom ini bisa nanti Pak Mambang nanti yang mengkoordinir ini Pak Mambang, teman-teman di bidang penyuluh, kita satu kali per minggu kita Zoom seperti ini. Saya mau mendapat informasi, teman-teman bidang juga bisa mendapat informasi secepatnya. Nah, sehingga apa namanya eh kita membangun komunikasi. Kalau kita membangun komunikasi sering, barangkali hal-hal yang ada masalah di lapangan cepat kita dapat informasinya. Itu salah satunya. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya minta titip ini untuk 8 kecamatan. Kemarin sudah saya sampaikan dengan bidang penyuluh. Tolong Bapak Ibu, hari-hari ini kita selalu dimonitor orang gitu. Baik media, wartawan, baik media LSM. Tolong ada bangunan-bangunan yang ada di setiap BPP itu tolong dimanfaatkan betul-betul. Yang apa namanya? Second house ya. Nah, tolong itu digunakan, dimanfaatkan apa yang bisa ditanam di sana. Karena hari-hari ini kalau saya lihat itu foto yang mereka buat itu yang akan mereka komplain ke dinas, dan itu tahu enggak Bapak Ibu, ini kan ada wartawan juga di sini. Tujuan suratnya ke Jati, kepala kepala Kejaksaan Tinggi,
Provinsi Kalimantan Tengah agar memeriksa kepala dinas ini dengan foto dilampirkan. Ini harus harus kita hati-hati Bapak Ibu. Nah, jadi bangunan-bangunan itu tahulah bahasanya mangkrak tidak dimanfaatkan. Sementara Bapak Ibu ada di dalam kantor itu. Nah, termasuk yang harus hati-hati hal sepele, Bapak Ibu sekalian. Bendera. Kalau terpasang bendera dari 1 tahun diturunin misalnya. Ini juga hati-hati Bapak Ibu. Nah, karena semua kita termasuk saya hari ini ketika saya berbicara ini, kita ini sudah menikmati namanya uang dari negara. Gak ada lagi istilah kita nggak ada uangnya. Karena kita digaji. Jadi nggak ada lagi kita berpikir hari ini oh nggak ada dananya. Harus ada bantuan dari kabupaten, harus ada pupuknya. Sementara kita digaji di situ. Kita hanya duduk pertemuan sebentar di BPP, habis itu pulang. Itu aja kerjaannya hari-hari ini. Kalau ada misalnya apa jalan-jalan, paling foto ke sana selesai, pulang, habis ngambil uangnya lagi satu satu bulan berikutnya. Itu aja yang kita kita lakukan. Daerah-daerah tertentu seperti itu. Tapi ada juga daerah-daerah tertentu yang pusing ke tujuh keliling karena memang perlu penanganan yang serius. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Nah, sehingga BPP yang ada itu tolong, saya tolong banget agar BPP itu dikelola dengan baik. Apa yang bisa kita buat di situ, nah, itulah yang kita lakukan. Karena Bapak Ibu tidak bisa membohongi saya. Karena saya ini orang lapangan, Bapak Ibu. Saya tahu persis apa yang dikerjakan di BPP itu. Nggak ada tuh barang. Nggak ada. Nah, saya lama di lapangan, Bapak Ibu. Jadi nomen apa monumen dinas pertanian itu yang ada di lapangan di kecamatan itu ya di BPP. Tapi kalau BPP-nya tidak ada tanamannya, gersang, hanya gitu-gitu saja ya sudah. Itulah yang menjadi apa apa namanya pemikiran orang di luar bahwa kita nggak ada di dalamnya, penyuluh nggak ada gitu. Nah, dan juga hati-hati ini saya informasikan kemarin waktu kita rapat apa namanya PSR kemarin, ini hanya informasi saja dan juga ini harus siap Bapak Ibu. Nah, informasinya bahwa penyuluh ini akan ditarik statusnya ke pusat. Nah, ini juga malah parah lagi Bapak Ibu kalau ditarik di sana. Bapak Ibu tidak bisa kalau di sana sudah saklek. Kalau tidak kerja, tidak melapor, kebiasaan yang biasa-biasa saja, nah selesai. Nah, untung kita hari-hari ini apa namanya kabupaten ini kan masih toleransi lah seperti itu dengan teman-teman di di lapangan. Saya kemarin sempat kalau nggak kerja ya sudah kita tahan aja BOP-nya atau apa gitu. Cuma cuma juga kan hanya hanya sekilas saya sampaikan, tetapi saya tidak sampai hati ke sana gitu. Karena memang saya tahu persis yang saya sampaikan awal tadi, saya tahu karena saya ini orang lapangan, saya orang penyuluh, waktu itu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membohongi saya. Nah, kalau Bapak Ibu mulainya dari Bapak Ibu nanam sesuatu, nah inilah yang akan Bapak Ibu sebagai pengalaman menginformasikan ketika pada saat penyuluhan kita berbicara misalnya tanam tanam lombok, sementara kita nggak nanam lombok, ya sama aja bohong Bapak Ibu. Kita cerita nanam apa nanam padi, kita tidak pernah nanam padi, ya sama aja. Jadi
biar nyambung maksud saya, biar nyambung ceritanya. Nah, sehingga ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, petani, baik petani kebun, baik petani ternak, maupun petani palawija, maupun padi, kita nyambung ceritanya. Tetapi kalau kita tidak nyambung ya sudah. Jadi, mohon maaf lagi Bapak Ibu, justru kalau saya lihat, yang lebih pintarnya petaninya. Malah kita belajar dari petaninya. Waduh, saya kalau sudah ke lapangan melihat seperti itu, aduh, saya geleng-geleng kepala. Malah petugas nggak tahu apa-apa, datang ke sana, foto, selesai, itu foto dengan apa, dengan hasil yang ada di lapangan. Ini yang perlu kita lakukan per tahun ini. Pertama, tahun ini kita tahu pimpinan kita pimpinan baru, kita kita tidak tahu apa seleranya seperti apa. Nah, jadi tolong kita berbuat baik karena kita semua adalah pegawai, sekalipun ada yang honorer, sekalipun ada yang P3K, karena ini semua yang kita nikmati adalah uang negara, ya kita lakukan sesuai dengan topoksi kita, sesuai dengan apa yang ada pada kita. Terus yang selanjutnya saya titip juga nanti Pak eh, Kabid PSP menyampaikan, tetapi saya titip ini. Kita ini ada PSR, pembukaan sawah rakyat. Nah, tolong ada beberapa data itu. Kemarin saya dengar kemarin dari beberapa kecamatan meminta ada kerjasama dengan kepala desa. Nah, ini juga menjadi perhatian tentang kelompok tani. Pasti ada kelompok, kelompok tani baru, Bapak Ibu. Nah, tolong ini menjadi perhatian teman-teman ketika cetak sawah ini dimulai agar kelompok-kelompok taninya, kalau toh ada kelompok tani, syukur Alhamdulillah. Kalau belum ada, tolong cepat dibentuk dan masukkan ke Simlu. Komunikasikan ke dinas, buatlah proposalnya. Nah, sehingga lebih cepat, lebih baik, karena memang ini program ini dipantau terus oleh pusat seperti itu. Terus yang selanjutnya pola pola penyaluran alat pun kemarin waktu Zoom Brigade juga sudah saya sampaikan agar Masuk ke brigade. brigade-brigade pangan yang ada dikomunikasikan baik gitu karena penyaluran hari ini sudah berubah. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi baik saprodinya, pupuk dan benih termasuk Alsin baik pra maupun pasca semua masuk ke brigade. Ini yang perlu kita Bapak Ibu tahu, nah sehingga informasi ini cepat disampaikan ke kelompok taninya, ke gapoktannya, termasuk anggotanya disampaikan seperti itu. Nah, ini barangkali pengantar dari saya. Nah, tolong dipantau kegiatan-kegiatan yang ada, baik yang dari APBN, baik dari APBD provinsi maupun APBD 2. Nanti teman-teman bidang akan menyampaikan program kegiatan yang ada di setiap bidang. Nah, dicatat teman-teman, nah sehingga nanti Bapak Ibu penyuluh maupun Kepala BPP Menteri Tani biar tahu persis apa yang akan kita lakukan untuk tahun 2025 ini. Mungkin nanti ini Pak Soimi kemarin ada surat sampaikan ada update lagi ERDKK pupuk ini supaya pupuk ini tidak ada bermasalah nantinya. Jadi ada petani yang belum terdaftar cepat didaftar ulang lagi dalam ERDKK-nya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dan nanti Pak Mambang akan moderatorkan teman-teman bidang ini atau langsung bidang penyuluh dulu atau di gimana terserah Pak Mambang atur sedemikian rupa dan ini saya tetap ikut live
karena memang ada tugas, saya juga ada yang saya harus saya tanda tangan. Nah, saya ikutin proses diskusi kita, rapat kita pada hari ini. Mungkin itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang tidak berkenan dan saya serahkan ke pembawa acara Pak Mambang, moderator nih. Makasih Pak Mambang. Ya, terima kasih. Bapak Kepala Dinas telah menyampaikan arahan dan petunjuk sehubungan dengan kegiatan program pertanian tahun 2025. Selanjutnya kita akan mendengarkan program dari Bapak Bidang untuk dukungan dalam kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Pulang Pisau. Ya, tes ke suaranya, Mas Kusnila. Jelas. Oke. Nah, selanjutnya untuk program penyampaian program disampaikan oleh bidang tanaman pangan karena ini leading sesuai dengan tema kita di nasional swasembada pangan. Ya, secepat-cepatnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo kepada Pak Kabid Bidang Tanaman Pangan, Pak Jedison. Nah, saya silahkan. Baik, terima kasih. Izin Pak Kadis, yang terhormat Pak Kadis Pertanian Kabupaten Pulang Pisau, Bapak Sekretaris, eh, Bapak Kabid Peternakan, Perkebunan, Hortikultura, PSP, dan Ibu Marini sebagai Kabid Penyuluh Pertanian. Dan juga yang kami hormati, Kuruh Kabupaten Pulang Pisau, Menteri Tani, Kepala BPP, petugas teknis, dan petugas PPT serta penyuluh pertanian di Kabupaten Pamong Pisau. Izin bisa disampaikan materi dari bidang tanaman pangan, Pak Mambang. Dari bidang TPS tidak Oke, siap terdengar Pak. sebenarnya. Nanti saya siapkan share screen-nya Pak. Silahkan bicarakan dulu, nanti saya Ya, share. baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk program pertanian khususnya tanaman pangan di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu mendukung upaya pencapaian swasembada pangan khususnya Kabupaten Pulang Pisau, pada umumnya Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2024 untuk luas panen pada tahun 2024 berdasarkan angka ramalan ARAM itu ada peningkatan kurang lebih 15,18% dari tahun 2023. Sedangkan untuk produksi gabah kita mencapai 98.279 ton atau ada peningkatan kurang lebih 18,28% dari tahun 2023. Nah, sedangkan untuk tahun 2025 target dari Kementerian luas tanam kita Kabupaten Pulang Pisau yaitu seluas 20.214 hektar. Itu sebagai target yang ditetapkan dari Kementerian untuk Kabupaten Pulang Pisau. Kemarin ada kita melaksanakan kegiatan rapat juga melalui eh, apa namanya media sosial juga melalui WA. Kita melakukan bersama dengan Pak Kadis, kemudian Pak Suhaimi, kita menetapkan target berdasarkan LBS karena LBS kita yang dari ATR BPN yaitu seluas 17.213 hektar. Nah, berdasarkan LBS yang itu karena Kabupaten Pulang Pisau kurang lebih 70-80% itu adalah
pengembangan padi unggul, sehingga kita menetapkan untuk luas tanam Kabupaten Pulang Pisau kurang lebih 24.602 hektar. Sehingga dari target yang ada, kita pencapaiannya kurang lebih 142, hampir 143% lah dari target yang ditetapkan kementerian. Karena ini berdasarkan eh, luas LBS dari ATR BPN. Nah, kemudian untuk LTT padi pada tahun 2025 ini sudah berjalan 2 bulan. Untuk Januari itu kurang lebih 5 hektar. Untuk Februari dari target 252 yang tercapai adalah 253 hektar. Sedangkan pada pada bulan Maret itu target kita adalah 1.640 hektar. Sampai dengan tanggal 6 Maret, target kita sudah mencapai, pencapaian kita sudah mencapai 200 hektar dari target yang sampai tanggal 6. Artinya pencapaian kita sampai dengan tanggal 6 sudah mencapai 102% dari target kita. Artinya ada kelebihan kurang lebih 5 hektar lah untuk bulan Maret sampai dengan tanggal 6. Kemudian untuk jagung. Nah, ini jagung perlu juga kami sampaikan. Target jagung untuk tahun 2025, karena ini ada pendampingan dari Polri, ini di luar dari upaya yang dilaksanakan oleh Polri dengan PBS. Untuk jagung, luas tanam yang dari Poktan yang sudah kita data, itu kurang lebih 322 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan. Kecamatan Pandibatu kurang lebih 20 hektar, kemudian di Sebangau, kemudian di Maliku dan Jabiren ada juga kurang lebih 10 hektar. Kemudian di Kayan Hilir juga terdapat pengembangan jagung untuk tahun 2025. Nah, perlu kami informasikan tadi sempat juga bincang-bincang dengan kawan-kawan yang di Mali, yang di Jabiren Raya. Artinya ada potensi di sana, salah satunya di Desa Henda setelah pertanaman apa namanya pertanaman semangka. Nah, harapannya kan bagaimana upaya kita mengoptimalkan, tapi ini pun kita melalui sosialisasi karena terkait masalah target, karena ini merupakan salah satu program dari Pak Presiden. Harapan kita bagaimana kita mendukung, mengupayakan. Selain kita memenuhi target produksi, juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani-petani kita. Perlu kami informasikan juga untuk tanaman pangan, khususnya padi dan jagung, ini sudah memiliki HPP, sudah ada standar harga. Untuk padi, HPP-nya 6.500 per kilogram. Kemudian untuk jagung itu 5.500. Dalam hal ini juga kami mohon pada kawan-kawan dapat memantau perkembangan harga di lapangan. Kalaupun ada harga selain dari harga tersebut, bisa diinformasikan. Karena dalam hal ini kebijakan dari pemerintah pusat itu perlu juga kita kita dampingi, kita selaraskan sehingga kita pun apabila nantinya ada ke depannya permasalahan terkait terutama untuk tantangan karena ini merupakan perhatian utama dari pemerintah pusat dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional sehingga kita bisa memitigasi permasalahan-permasalahan yang nantinya bisa berimbas ke kita. Nah, ini juga harapan kami kepada kawan-kawan di lapangan, apalagi berdasarkan kalau tidak salah Perpres 23 ya tahun 2025 itu, bahwa kawan-kawan penyuluh akan eh, ditarik ke pusat. Salah satu yang menjadi indikator penilaian, kalau tidak salah ini informasinya, yaitu keterkaitan dengan LTT. Salah satu penilaian, skor penilaian nantinya. Nah, ini juga
kita juga sambil melihat perkembangan bagaimana nantinya ke depan terkait masalah hal ini. Tapi harapan kami sangat memerlukan dukungan dari Bapak Ibu. Mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, banyak keterbatasan juga kita di kabupaten, sehingga perlunya kolaborasi dan koordinasi kita yang cukup intens. Nah, naik Pak Mambang yang tabel di bawah. Nah, ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga untuk target luas tanam tambah reguler tanaman padi di Kabupaten Pulau Pisau. Nah, di sini ada 7 kecamatan yang ada LBS-nya yang dari ATR BPN. Untuk tahun 2023, 2024, LBS kita itu yang berdasarkan statistik kita 17.690. Nah, sekarang LBS kita berdasar berdasarkan ATR BPN yaitu seluas 17.213, kurang lebih itulah untuk LBS kita. Nah, inilah target luas tanam yang sudah kita rancang. Ini berdasarkan apa namanya diskusi dengan kawan-kawan Menteri Tani terkait masalah LBS. Nah, ini juga menjadi salah satu patokan dari Bapak Ibu nantinya untuk pencapaian pelaporan LTT. Dalam LTT ini harapan kami supaya kita terstruktur dan masif juga, kawan-kawan WKPP berdasarkan WKPP masing-masing itu kemarin sudah kita buat blankonya per harian. Nah, itu nanti disampaikan ke Menteri Taninya. Nanti Menteri Tani yang merangkap, kenapa kami buat file Excel itu agar mempermudah. Tinggal Bapak Ibu nanti masukkan di file Excel, tinggal kirim. Nanti Menteri Taninya merangkap. Nah, dari rekapan itu disampaikan ke kabupaten. Kabupaten lagi yang mengirim eh, ke pusat ataupun ke provinsi. Nah, ini harapan kami kita berjenjang supaya nantinya juga ketika penyampaian laporan sebagai salah satu penilaian eh, target kinerja Bapak Ibu. Nah, ini juga mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, karena target ini berdasarkan kebiasaan yang terjadi di Pulau Pisau, berdasarkan musim tanamnya. Nah, harapan kami nantinya data-data ini bisa tercapai, karena ini Bapak Ibu di dalam grup Kalteng itu setiap malam Ibu Kadis itu menyampaikan laporan LTT-nya ini. Nah, kami pun kesulitan apabila nantinya dari kawan-kawan di lapangan belum menyampaikan ke kami. Biasanya jam 7 saya lihat di grup itu Ibu Kadis Provinsi yang menyampaikan laporan. Jadi tiap malam juga Ibu Kadis menyampaikan laporan itu sehingga kita pun merasa ada tanggung jawab dengan beliau karena beliau menyampaikan ke pusat lagi. Nah, ini kami sangat memohon dengan Bapak Ibu kiranya kita bisa dapat saling mendukung terkait masalah pelaporan ini. Karena kalau diperhitungkan Bapak Ibu, untuk target ini seluas 20.214 hektar ini kita mampu. Sehingga kami pun mematok di 24.000 itu kesanggupan. Karena apa? Karena ada beberapa daerah yang nantinya bisa menutupi. Salah satu contoh di Jabiren Raya. Di Jabiren Raya itu berdasarkan ATR BPN luasnya 1.068 hektar. Kami yakin di Jabiren Raya tidak akan mampu untuk mencapai itu. Namun dari penjelasan dari kementerian kemarin, untuk target tidak boleh mengurangi dari luas ATR BPN. Nah, ini perlu juga kami sampaikan. Nah, namun setelah kami pahami tentang data tersebut, untuk target yang tidak boleh mengurangi dari luas ATR BPN itu, justifikasinya di akhir tahun. Artinya seperti ini, Pak, Bapak Ibu. Misalnya pada Jabiran Raya itu hanya mampu 203 hektar. Nah, apakah nanti di Desember itu kita bisa menyampaikan terkait saluran, terkait sosial ekonomi, ataupun iklim yang ekstrim? Nah, ini salah satu contoh justifikasi. Namun, apabila di Jabiran Raya itu dari ATR BPN 1068 itu
sampaikan. Kemudian kita bagaimana pemerintah pusat. Nah, namun kita ketahui di Kahayan Kuala itu pun di dalam ATR BPN-nya itu hanya 2.800. Di sana LTT-nya lebih dari 3.000. Nah, nanti saling mendukung antar kecamatan. Nah, ini harapan kami bagaimana kita berkolaborasi terkait masalah LTT. Nah, sebagai catatan juga mungkin naik Pak Mambang, sebagai catatan bahwa untuk pencatatan LTT, nah ini juga perlu dan ada kesepakatan kemarin kita sudah diskusikan bersama dengan Pak Kadis terkait Mohon izin masalah Pak pencatatan Pak LTT Kab, reguler. mohon izin Pak Kabid Ya, supaya paparannya ringkas saja karena beberapa bidang dan waktu. Kita kan ini hari Jumat. Ya, ya. oke. Ya, mungkin ini Pak perlu saya sampaikan karena ini terkait masalah LTT. Mungkin langsung naik. Nah, ini salah satu contoh tabel, mungkin lewat, naik. Ini bulan Maret, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan, karena ini juga ini. Nah, ini untuk pencatatan LTT. LTT ini tetap dicatat untuk LTT reguler. Apakah itu di kawasan, apakah itu di kawasan permukiman. Itu tetap tercatat, sehingga nantinya LTT itu bisa melebihi dari kawasan ATR BPN itu tadi. Karena kalau ATR BPN itu sudah clean and clear. Nah, ini harapan kami. Jadi nantinya, namun di dalam pencatatan LTT, apakah itu di kawasan permukiman, kami mohon juga foto open kamera. Karena ini sebagai bahan dukung untuk pendukung bahwa memang ada pertanaman. Nah, mungkin lanjut. Yang terakhir yaitu untuk panen. Panen padi 2025. Nah, mungkin ini perlu hanya sedikit kami sampaikan. Luas panen Pak Kadis perlu kami sampaikan untuk Januari itu ada 1098, kemudian Februari ada untuk Januari 198, untuk Februari 1535. Profitnya ada peningkatan dari 382 menjadi 432 pada Februari. Lanjut, jagung. Nah, ini jagung pada tahun 2025 per Januari ada luas panen 8 hektar, Februari ada 1 ton. Kemudian jagung luas panen ada 15, kemudian untuk Februari ada 4 hektar. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami kembalikan ke host. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Kabid Tanaman Pangan. Selanjutnya kita lanjutkan ke bidang ternakan. Siap, Pak Ibrahim. Siap, Pak Bambang. Ya, Siap. silahkan Pak Ibrahim. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau. Kami mensupport dengan program kegiatan seperti ini supaya nanti kita bisa tukar informasi dengan teman-teman di tingkat lapangan. Supaya saling mengetahui apa-apa yang akan terjadi nantinya. Nah, untuk menyingkat waktu karena ini hari Jumat, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua untuk di tingkat lapangan, khusus untuk teman-teman para VPR di wilayahnya, di wilayah kerjanya masing-masing dan para teman-teman di poskesuannya masing-masing yang ada di 8 kecamatan. Namun perlu kami informasikan untuk lebih meningkat waktu dalam kegiatan di tahun 2025 ini untuk bidang peternakan kita ada program kegiatan pengadaan ternak ada 24 paket untuk kegiatan dari APBD 2 Kabupaten Pulang Pisau. Nah, untuk informasi untuk kegiatan APBN dan APBD 1 kita belum menerima, tapi itu biasanya tiap tahun kita pasti dapat jatah untuk Kabupaten Pulang Pisau untuk bantuan ternak ini ke kelompok-kelompok tani kita yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Nah, kami bacakan saja 24 paket dari program kegiatan dari APBD 2 Kabupaten itu adalah sebagai berikut. Yang pertama,
yaitu pengadaan pakan ternak untuk ternak bebek ini adalah di Kecamatan Kahayan Hilir. Nanti soft copy-nya kami kasihkan nanti ke Oke. Mambang ya, biar nanti bisa diinformasikan ke teman-teman. Kecamatan Kahayan Hilir ini kelompok taninya adalah Surya Sejahtera di Kelurahan Pulang Pisau. Jumlah pakan ternaknya adalah sebanyak 2.750 kilogram atau sebanyak 55 sak. 55 sak yang mana kita ketahui satu saknya itu adalah berjumlah 50 kilogram. Nah, kemudian untuk paket kedua itu adalah pengadaan ternak babi di Kecamatan Kahayan Hilir. Kelompok taninya belum, nanti saya menyusul karena kita menunggu informasi dari teman-teman yang akan menyusul nanti termasuk juga nanti juknis atau poknya apa, jok apa, kaknya nanti. Ini sebanyak 57 ekor. Kemudian yang ketiga pengadaan ternak babi juga di Desa Bahu Pelawa. Nanti tolong teman-teman yang punya wilayah kerja yang masing-masing bisa menyimak nanti untuk yang dapat bantuan untuk desanya nanti atau kecamatannya. Desa Bahu Pelawa yaitu sebanyak 2 paket. Paket yang pertama 57 ekor, kemudian paket kedua itu 20 ekor. Nah, yang untuk di Bahu Pelawa ini yang sudah masuk kelompok taninya itu adalah untuk ternak, bantuan ternak yang berjumlah 20 ekor, yaitu kelompok taninya adalah Inji Simpe. Kemudian paket yang keempat yaitu pengadaan ternak babi juga di Desa Bawan, Kecamatan Benamatingang, berjumlah sebanyak 30 ekor. Kelompok taninya belum masuk nanti akan menyusul. Kemudian paket yang kelima, yang keenam, pengadaan ternak babi lagi, yaitu di Desa Buntoy, Kecamatan Kahayan Hilir, berjumlah sebanyak 37 ekor. Yang masing-masing nanti untuk ternak babi ini dari jumlah itu nanti akan sepasang-sepasang. Misalnya jumlahnya 20 ekor, berarti nanti jantannya 10, betinanya 10. Supaya tidak ada permasalahan lagi nanti dalam proses perkawinannya. Tujuannya adalah kita untuk mempercepat penambahan populasi ternak kita. Nah, untuk Desa Buntoy ini kelompok kelompok taninya adalah Hinje. Tolong nanti teman-teman bisa memantau nanti. Kemudian untuk yang paket ketujuh yaitu pengadaan ternak babi juga Desa Goha, Kecamatan Benamatingang. Kelompok tani penerimanya adalah Eka Harap. Jumlah ternak babinya berjumlah 57 ekor. Kemudian paket yang kedelapan juga pengadaan ternak babi di Desa Pahawan, Kecamatan Benamatingang. Kelompok tani penerimanya adalah Seantai. Jumlah ternak babinya berjumlah 27 ekor. Nah, kemudian paket yang ke-9 pengadaan ternak babi juga di Desa Pangi dan Desa Kasali Baru, Kecamatan Benamatingang. Ini ada 2 kelompok. Jumlah ternaknya berjumlah 57 ekor. Artinya 57 ekor nanti akan dibagi 2. Kemudian paket ternak yang ke-10 yaitu pengadaan ternak babi lagi. Ini di Kecamatan Jebiren Raya, Desa Simpur. Kelompok tani penerimanya adalah Batang Asi. Ketuanya adalah Juki Hermedi. Jumlah ternak babinya berjumlah 42 ekor. Jadi nanti masing-masing 21 jantan, 21 betina. Nanti tolong teman-teman yang petugas yang punya BKBP di sana bisa nanti memantau dan kami pun nanti pada saat mau penyebaran akan memberitahukan lagi supaya nanti bisa sama-sama. Kemudian untuk paket ke-11 yaitu pengadaan ternak babi di Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah. Jumlah ternaknya ada 20 ekor, 14 ekor. 7 jantan, 7 betina. Kemudian paket yang ke-12 pengadaan ternak babi untuk kelompok tani Antasan Raya, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir. Ini juga pengadaan ternak babi, jumlah ternak babinya berjumlah 28 ekor.
Kemudian paket berikutnya yang ke-13, pengadaan ternak babi lagi untuk Poktan Maju Bersama Desa Parahangan. Jumlah ternak babinya 42 ekor. Mungkin saya percepat aja ya karena meningkat waktu. Mungkin teman-teman yang beragama Islam mau melaksanakan sholat Jumatan. Iya, Pak Paket Garis yang bisa. ke-14 yaitu pengadaan ternak babi untuk Poktan Maju Bersama Desa Balukun. Ketua kelompok taninya Roh Mulyani Purba atau Indoika. Jumlah ternak babinya berjumlah 42 ekor. Kemudian paket yang ke-15 pengadaan ternak itik untuk kelompok Poktan Surya Sejahtera Kelurahan Pulang Pisau ini untuk mendukung tadi yang untuk bantuan pakan. Jadi nanti ternak itik itu satu paket dengan pakannya. Jumlah ternak itiknya berjumlah 625 ekor. Dan ini kegiatan ini semuanya nanti dimulai startnya di triwulan 2 dan seterusnya karena di triwulan 1 ini kita tidak ada semuanya nol. Kemudian untuk paket yang ke-15, yang ke-16 maksud kami pengadaan ternak kambing untuk Desa Seibaru Tewu, Kecamatan Maliku. Jumlah ternak kambingnya berjumlah 12 ekor. 12 ekor itu nanti terdiri atas betina 10, jantan 2 ekor. Ini kita paparkan kita secara transparan aja supaya teman-teman juga mengetahui nanti sama-sama pada saat penyebaran supaya jangan sampai terjadi nanti miskomunikasi dari jumlah-jumlah ternak yang kita sebutkan tadi. Kemudian paket ke-17 juga pengadaan ternak kambing di Desa Tanjung Sangalang. Jumlahnya ada 5 ekor. Kemudian paket yang ke-18 pengadaan ternak kambing juga di Kecamatan Kahayan Hilir, kelompoknya belum ada, nanti akan menyusul. Berjumlah sebanyak 28 ekor. Kemudian untuk paket yang ke-19 pengadaan ternak kambing untuk Poktan Maju Bersama 1 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir yang berjumlah 12 ekor. Kemudian paket yang ke-20 yaitu pengadaan ternak kambing lagi untuk Poktan Sumber Makmur Desa Sidudadi, Kecamatan Maliku berjumlah 19 ekor, 22 ekor. 19 betina, 3 ekor jantan. Kemudian untuk paket yang ke-21 yaitu pengadaan ternak sapi. Desa Kantan Muara, Kecamatan Pandih Batu. Jumlahnya 10 ekor. 9 betina, 1 jantan. Kemudian untuk paket yang ke-22 yaitu pengadaan ternak sapi lagi di Desa Pangkusari, Kecamatan Pandih Batu berjumlah 11 ekor. 9 betina, 2 jantan. Kemudian untuk paket yang ke-23 yaitu pengadaan ternak sapi untuk kelompok tani Hapakat Desa Pangkusari, Pangkuhilir berjumlah 11 ekor sama 9 betina, 2 jantan. Nah, kemudian pengadaan yang paket ke-24 yaitu paket pengadaan ternak sapi untuk Poktan Tekad Makmur Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maliku berjumlah 7 ekor. 6 betina, 1 jantan. Nah, itulah paket-paket yang ada pada bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau yang bersumber dari APBD 2 Kabupaten Pulang Pisau. Dan kemudian untuk paket APBN dan APBD 1 akan menyusul nanti kita sampaikan pada Zoom yang akan datang. Karena kita belum menerima rekapan dari pusat maupun dari provinsi. Tapi biasanya tiap tahun kita dapat jatah untuk Kabupaten Pulang Pisau untuk bantuan ternak ini. Dan kemudian kita juga kemarin melobi untuk Satker Lampung, mudah-mudahan dikabulkan. Insya Allah kita akan dapat bantuan ternak juga dari sana untuk pengadaan ternak sapi. Nah, kemudian di luar dari itu kita juga ada kegiatan dana dak NF non fisik untuk teman-teman di 8 kecamatan yang tertuang di dalam 4 poskeswan. Yang mana untuk poskeswan kecamatan Maliku itu membawahi kecamatan Sebangau.
Jadi nanti untuk Sebangau Kuala itu nanti puskeswannya gabung dengan Kecamatan Maliko yang dinakodai oleh Kepala Puskeswan kita, Dokter Hewan Arif. Nah, kemudian untuk Puskeswan Kahayan Hilir, itu nanti akan membawai Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabinen Raya yang dinakodai oleh Bu Dokter Hewan Rica. Nah, kemudian nanti untuk terkaitan kegiatan dana DANF ini juga untuk Puskeswan Kahayan Tengah itu membawahi dua, yaitu Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banamatingang yang akan dinakodai sana adalah Dokter Hewan Puspa dan dibantu oleh petugas paramedik sana ada Pak Dedi, kemudian ada tambahan kemarin penggeseran Dokter Hewan Agus juga akan membantu di sana untuk Kecamatan Banamatingang sama-sama Pak Eko nanti itu. Nah, kemudian untuk Kecamatan Pandih Batu itu membawahi dengan Kecamatan Kahayan Kuala atau Bahaur, itu di kepala puskeswannya adalah Dokter Hewan Hajar. Nah, nanti keterkaitan dana DAKNF ini nanti teman-teman di sana nanti akan berkolaborasi nanti dari dana ketersediaan anggaran yang ada itu. Yang jelas di situ ada nanti untuk memenuhi kebutuhan teman-teman di puskeswan masing-masing adalah untuk obat-obatan. Supaya nanti para petani kita untuk petani ternak tidak lagi akan datang ke kabupaten, cukup di puskeswannya masing-masing. Tujuannya tidak lain adalah untuk penghematan waktu supaya nanti tidak jauh. Nah, harapan kita ini kenapa hanya 4 puskeswan, harapan kita ke depan nanti semua kecamatan ini akan terbangun, nanti 8 kecamatan ini puskeswan. Jadi nanti akan kita tempatkan dokter hewan di setiap puskeswan yang ada. Dan alhamdulillah kita berterima kasih dengan pemerintah, tahun ini kita dapat jatah 1 dokter hewan yang akan ditempatkan di Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau. Untuk selanjutnya nanti kita akan berkoordinasi dengan Pak Kadis untuk masalah penempatan dokter hewan kita yang baru nanti. Artinya kita nanti dengan adanya program kegiatan ini kita saling berkoordinasi lah, tukar pendapat supaya jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan dari bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau. Semuanya kita mohon arahan dan bimbingan apa yang disampaikan di Pak Kadis tadi untuk menjadi acuan kita ke depan. Mungkin itu, kalau dalam penyampaian ada yang kurang pas, kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Silakan Pak Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kabid bidang peternakan. Selanjutnya ke bidang perkebunan. Nah, saya silakan bisa menggunakan waktu seefektif mungkin karena ini hari Jumat kita menghargai mau persiapan ibadah. Silakan Pak Tatang. Baik, terima kasih Pak Mambang. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kadis Pertanian, Bapak Ibu lingkup Distan, eh, Bapak Ibu Kepala BPP, dan para PPL di seluruh Kabupaten Pulang Pisau yang saya hormati. Baik, kami dari bidang perkebunan akan menyampaikan intinya program dan kegiatan pada tahun 2025 ini. Baik, sambil menunggu paparannya ya, ambil ya. Nah, sebentar ada gangguan ini mungkin untuk apa? Untuk share screen-nya. Tadi belum kami kirim ke Pak Mambang, Pak ya. Mau dikirim ke kita Izin. ya lebih ya materinya.
Atau memang nanti? Bentar, untuk ya kami kirim Enggak. ke Oke, Pak Pak. Mambang. Enggak dikunci. Seharusnya bisa Mambang ya. Bukannya jangan. Kirim aja, Pak. Yang tadi Ada kirim ke WA. Memang apa kesulitan. izin dibayar. Bayar tadi. Baiklah untuk bidang perkebunan secara garis besar untuk kita langsung aja ke program untuk tahun 2025 ini. Ada beberapa kegiatan yang berlangsung di beberapa klik kanan coba di beberapa kecamatan. Eh, Yang pertama yaitu untuk pembangunan JPP Jalan Produksi Perkebunan. Nah, ini ada 4 poktan yang tersebar di empat di 4 kecamatan. Yang pertama yaitu di Poktan Mahagas, Desa Hanua, terus Poktan Tani Mukti Tahai Jaya, Poktan Sawit Mentaren Jaya di Desa Mentaren 2, dan Poktan Berkat Usaha di Desa Gohong. Itu untuk paket untuk pekerjaan jalan produksi perkebunan. Sedangkan untuk kegiatan berikutnya yaitu ada pembukaan lahan. Jadi di sini ada pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang rencananya itu akan dilaksanakan di Kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir. Berikutnya ada kegiatan bantuan bibit kelapa sawit. Nah, ini jumlahnya 24.808 batang. Nah, ini tersebar di 5 kecamatan, yaitu Banamatingan, Kahayan Tengah, Jabiren, Kahayan Hilir, dan Pandih Batu. Nah, nanti pada saatnya mungkin di Banting itu kami akan menghubungi Kepala BPP dan juga untuk PPL di desa. Kalau Banting seingat saya di Tumbang Tarusan salah satunya. Tumbang Tarusan dan Desa Pahawan. Untuk Kahayan Tengah di Pamarunan, Jabiren Raya di Desa Sakajang, Kahayan Hilir di Bereng, dan Pandih Batu di Kantan Dalam dan Kantan Atas. Nah, ini untuk bantuan bibit sawit. Jadi ini tidak dipecah, jadi ini semua disatukan untuk apa pekerjaannya gitu. Jadi tidak per kecamatan, tetapi nanti distribusinya sesuai dengan hasil dari eh, CPCL yang nantinya akan ditetapkan oleh eh, Kepala Dinas Pertanian melalui SK penetapan CPCL. Berikutnya keempat ada bantuan pupuk. Nah, untuk bantuan pupuk ini untuk eh, 4 poktan seperti yang apa dilihat di Logbus, mungkin udah tampil sekarang. Berikutnya ada bantuan herbisida juga. Bantuan herbisida ini untuk Tumbang Tarusan, Pahawan, dan Pamarunan. Jadi ada 3 poktan untuk herbisida. Tadi untuk pupuk ada 4 poktan. Berikutnya ada hand sprayer, yaitu hand sprayer ini untuk Desa Tanjung Perawan, Kecamatan Kahyan Kuala. Eh, Selain itu ada tambahan juga yang belum sempat kami tampilkan di eh, paparan ini, yaitu untuk bidang perkebunan ada program dari pusat untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan gitu. Nah, sampai sekarang yang baru masuk itu dari Kecamatan Kahayan
maaf, dari Kecamatan Sebango Kuala seluas 105 hektar dan dari Kecamatan Maliku seluas 48 hektar. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BPP-nya Pak Sumardoko dan Ibu Ruswati yang sudah ibaratnya mengusulkan usulan dari Poktan meneruskan ke kita dan kita sudah tetapkan SKCPCL-nya untuk Kecamatan Maliku dan Sebango Kuala itu dan sudah disampaikan ke Kementerian Pertanian. Dalam hal ini Dirjen Tanaman Pangan untuk proses pengadaan benihnya nanti gitu. Nah, untuk kecamatan lain pada kesempatan ini kami juga berharap kalau misalnya masih ada usulan, sepertinya kan masih tetap ada kesempatan untuk tumpang sisi padi gogo ini di lahan perkebunan. Sebenarnya bukan di lahan perkebunan saja, bisa juga intinya di lahan kering yang tidak produktif. Tidak mesti harus ada tanaman komoditas perkebunannya gitu. Terus ada juga kita program dari DBH Sawit. Nah, DBH Sawit ini berupa pendataan perkebunan sawit rakyat. Nah, ini dari DBH sumber dananya dan produknya outputnya nanti itu STDB, Surat Tanda Daftar Budidaya. Jadi STDB ini Bapak Ibu sekalian diberi wajib sebenarnya untuk pekebun pekebun rakyat yang luasannya di bawah 25 hektar. Jadi ada semacam legalitas kebun dari pemerintah semacam itu untuk untuk keperluan hal-hal lainnya misalnya untuk mendapatkan bantuan untuk eh, keperluan ISPO. Bahkan sekarang perbankan untuk mengajukan kredit dengan jaminan kebun itu biasanya diminta STDB-nya. Jadi pada kesempatan ini eh, pada para kepala BPP, para PPL semuanya, apabila di lokasinya ada misalnya kebun-kebun sawit punya masyarakat, bisa ibaratnya didata dan bisa disampaikan ke kami untuk pengusulan STDB-nya gitu. Nah, ini potensi untuk eh, eh, perkebunan rakyat di Pulang Pisau. Seperti kita ketahui secara luasan karet masih yang tertinggi, diikuti kelapa sawit, terus kelapa dalam dan kopi. Untuk produksi juga eh, karet, sawit, dan kelapa dalam yang ini. Cuma untuk sawit ini cenderung luasan cenderung dari tahun ke tahun meningkat dan komoditas lainnya malah cenderung eh, menurun. Baiklah, mungkin itu dari kami bidang perkebunan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini dan kami mohon kepada para Ibu Bapak Kepala BPP, para PPL eh, ke depannya kita akan koordinasi untuk menekankan lebih detail terkait program dan bidang di bidang perkebunan untuk pelaksanaan supaya bisa berjalan dengan lancar dan bisa ibaratnya melibatkan semua teman-teman di lapangan yang lokus-lokus terkait. Sekali lagi kami minta dukungan dari Bapak Ibu PPL dan Kepala BPP semuanya. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kabid Bidang Perkebunan. Selanjutnya kita masuk ke bidang hortikultura. Apakah bidang hortikultura sudah siap? Ada Mas Bos bidang horti? Iya, kalau tidak ada, kita lanjut ke bidang prasarana dan sarana. Kepada Pak Sohimi, saya silakan.
Kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Bapak Ibu Kepala Bidang, Koordinator BPP, Menteri Tani, penyuluh KPP, dan semua peserta yang mengikuti Zoom ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya coba izin share screen-nya. Ya, silahkan Pak. Otomatis Sudah kelihatan, Pak? Mas Kos. Sudah kelihatan, Pak? Oke. Bermula dari bidang sarana dan prasarana ini merupakan bidang pendukung. Artinya semua kegiatan yang ada hanya mendukung, cuman untuk saat ini kita hanya mendukung di bidang tanaman pangan dan bidang sarana penyuluhan. Untuk di sarana prasarana lainnya mungkin mereka nempel di masing-masing bidang. Nah, kemudian ini eh, saya tidak sampaikan masalah penurunan fungsi ini, tapi bisa disampaikan aja lah supaya kami bisa bergerak bahwa tujuan kami di sana adalah untuk mengisi kekurangan yang ada ini. Ada beberapa ini yang penyebab penurunan produksi itu adalah yang pertama ada alih fungsi lahan, kemudian adanya alih fungsi komoditas, yang ketiga adalah migrasi sektoral. Dan kita ketahui bersama bahwa produksi itu ada komponennya diantaranya adalah luas panen dan produktivitas. Nah, luas panen akan didapat adalah melalui luas tanam yang berasal dari ekstensifikasi atau cetak sawah, kemudian adanya indeks pertanaman dan adanya juga pemanfaatan lanjur. Nah, untuk produktivitas kita mungkin mengenal istilah kalau dulu namanya SAPTA, SAPTA apa itu ya? Lupa. Yang jelas itu adalah untuk meningkatkan produktivitas. Nah, dalam hal meningkatkan produktivitas dan panen ini, kami di bidang salam sana melakukan ada beberapa kegiatan. Yang pertama, ada kegiatan yang bersumber dari APBD, ada dua kegiatan konstruksi jalan usaha tani, satu paket kegiatan konstruksi berupa jembatan usaha tani dan pembangunan satu kandang babi. Untuk pengalihan harus paket, kalau jumlah totalnya adalah di bidang kami ada 4 miliar 842 juta rupiah. Nah, ini lokasi-lokasi Jud nanti akan kami share di grup ini nanti. Bahan-bahan ini langsung otomatis kelihatan di sana, lokasi-lokasinya. Karena mengingat waktu ada 26, 26 paket, 25 paket Jud, satu jembatan, dan satu ada di kanan babi. Perlu Bapak ketahui, kenapa JUT sekarang jadi tren. Sebenarnya kita melihat ada beberapa fungsi dari JUT itu, Jalan Usaha Tani, antara adalah untuk memudahkan mobilitas alat pertanian, pengangkutan sarana produksi, pertanian hasil produksi. Jadi artinya JUT ini merupakan sarana untuk memakan sarana dan mengangkut hasilnya lagi. Di layar kita lihat ada akses penghubung, prasarana-prasarana, dan yang tidak kalah penting adalah ini. Selain untuk pengangkutan, jut yang di sisi kiri kanannya, karena kami kemarin itu jut itu kami usahakan untuk melakukan penggalian kiri kanan. Mungkin beda dengan di JPP. Jadi kawan-kawan juga tolong sambil disampaikan kalau ada kelompok petani yang minta untuk hanya sebelah, usahakan lah kita usahakan kiri kanan. Jadi fungsi selain jut itu di atasnya, di bawah kiri kanannya tadi adalah keluar masuknya air. Nah, dengan keluar masuknya air ini terjadilah pencucian bahan dari racun dan keasaman. Jadi salah satu jurus ampuh untuk menurunkan keasaman air atau bahan adalah dengan adanya pencucian melewati saluran ini. Selain diantaranya adalah melalui pemberian kapur dan lain-lainnya gitu.
Selain itu juga berfungsi sebagai tanggul penahan banjir. Nah, dan ini yang delapan nih Pak, untuk membuka lahan. Artinya gini, walaupun di sana tidak ada lahan atau budidaya, baik itu tanaman pangan, hortikultura ataupun lainnya, tapi dengan adanya jalan sudah terbuka ke sana, akan membangkitkan semangat petani. Jadi maaf, bukan berarti kami sembarang menaruh, ini cuman apa ya, asal-asalan, asal ada ya, apa, jalan ke sana. Padahal tujuan kami adalah untuk memberi spirit kepada kelompok tani untuk melakukan budidaya di dalam di sana. Kemudian juga jalur ini juga berfungsi untuk pemadaman kebakaran hutan, terutama di saat kemarau. Ini yang pengadaan tadi, jadi Bapak-Bapak Ibu semua bisa dibaca di sana. Dan kemudian kami minta tolong juga nih ada beberapa yang tidak ada, ini ada kelompoknya. Nah, nanti bisa disampaikan. Dan perlu kami sampaikan juga di sini bahwa kami nanti akan turun, mudah-mudahan dalam minggu depan kami bisa turun ke sana, jadi melakukan survei ke lokasi-lokasi yang akan kita laksanakan kegiatan ini bersama sama dengan konsultan. Tolong nanti minimal PPL atau bahkan kalau perlu itu juga materi tani dan BPP bisa mendampingi bahwa kelayakan lokasi itu untuk kita bangun jut ataupun hal-hal lainnya. Nah, ini kegiatan di bidang sarana prasarana yang bersumber dari APBN, diantaranya adalah cetak sawah seluas 14.252. Nah, untuk OPLA 2025 kayaknya sementara masih belum belum ada nih kayak. Kemudian ada bantuan di lahan OPLA 2024 ada sekitar 250 gram per hektar. Nah, ini kami ada beberapa menghubungi kawan-kawan apakah di lokasi mereka itu masih memerlukan apa bantuan dolomit. Karena ada beberapa tempat yang tidak memerlukan seperti di Kahayan Kuala ataupun masih ada sisa tanaman kemarin yang belum termanfaatkan. Nah, tolong nanti setelah kami sampaikan melalui Pak Anju bahwa di kelompok tani dan BPP untuk memberikan surat ke kami bahwa tidak bisa menerima dolomit ini karena ada yang tahun kemarin belum termanfaatkan karena banjir atau ada hal-hal lainnya. Yang jelas kami sebagai bahan dasar kami untuk memberikan surat ke provinsi dan ini pun sudah diminta sekarang. Tolong kawan-kawan secepatnya bisa mengirim surat tersebut. Untuk peningkatan untuk biaya olah lahan dan hanya di lokasi peningkatan IP. Saya tidak bersedia menjamin juga sini. Namun kalau memang ada kawan-kawan yang bersedia menaikkan indeks tanaman, mungkin nanti bisa melewati Brigade Pangan, kita bisa sampaikan biaya olah tanah tersebut. Ini cetak sawah. Nanti detailnya ini masing-masing ada 14.852 hektar ini ada di 8 kecamatan seperti tata tersebut. Nah, nanti detail per desa kelompoknya ada ini akan kami share di grup ini. Kemudian, nah ini salah satu jenis ini Pak, maksud kami inilah ini salah satu contoh kiri kanan itu. Nah, ini yang ideal sekali nih, bagus ini di posisi di karya desa Sanggang ya ini. Ini ya seperti ini maunya kami Pak, Bapak-Bapak Ibu semua untuk mendampingi kegiatan JUT itu jalannya berbentuk trapesium, ada kiri kanan dan ada tanggul penahan dengan lahan tersebut. Ini jembatannya. Nah, ini aja juga nih. Ini ada kami berinisiatif kalau memungkinkan nanti yang JUT pembuat pembangunan JUT itu nanti apa kita arahkan bisa ke pembangunan yang ini cor-cor beton seperti ini gitu. Kalau mungkin makanya kami nanti turun bersama-sama kalau dia memungkinkan untuk lahan ton becor seperti ini nanti kita lakukan ini cor betonnya. Ini jembatannya. Dan perlu diketahui juga Pak, dari beberapa musrenbang kemarin menyampaikan bahwa bangunan jembatan mereka tuh kayaknya
ada yang ball COVID atau gorong-gorong, padahal di sarana prasarana pertanian hanya ada jembatan sederhana yang terbuat dari bahan kayu. Bisa masuk bisa, tapi nggak ada ringnya kan aku lambat masuk. Kiranya demikian ya dari kami. Terima kasih atas. Oh, tadi ada saran pesan dari Pak Kadis tadi untuk kawan-kawan eh, melakukan update di RDKK dan ini secepatnya nih, mumpung triwulan pertama, nah triwulan kedua sudah bisa masuk itu. Dalam kami mohon sekali lagi kepada admin di masing-masing kecamatan untuk menyampaikan update RDKK. Kiranya penyampaian dari bidang sarana prasarana, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf untuk kehilafan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mau. Ya, terima kasih kepada bidang PSP yang telah menyampaikan sekilas paparannya. Selanjutnya, bidang horti apakah ada? Ya, kalau tidak ada, kita waktu ini kan jam 11 sudah bisa 9 menit di layar laptop saya. Ya, lanjut saja di bidang penyuluhan pada Ibu Kabit. Silakan. Terima kasih Pak Mambang, izin Pak Kadis dan Bapak Ibu semua, Kepala Bidang dan Bapak Ibu penyuluh Kabupaten Pulang Pisau. Terima kasih, saya akan menyampaikan kegiatan dan program kerja dari bidang penyuluhan untuk tahun 2025. Di sini ada beberapa poin juga yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Di tahun 2025 ini dari bidang penyuluhan itu ada program kerja, ada melaksanakan kegiatan PEDA nantinya yang akan dilaksanakan di bulan Juni di Kota Waringin Barat pada tahun ini. Dan untuk pelaksanaan PEDA itu kemarin memang sudah ada dianggarkan, tapi karena ada efisiensi anggaran mungkin nanti akan kita diskusikan bersama kembali. Kemudian yang kedua, yang dilaksanakan juga di bidang penyuluhan untuk tahun 2025 itu adalah tentang Brigade Pangan, dan target Brigade Pangan untuk tahun 2025 atau dari 2024 kemarin, target itu kita ditetapkan sebanyak 47 Brigade Pangan, dan yang sudah berjalan sampai saat ini telah dibentuk itu adalah 42 Brigade Pangan yang telah terbentuk. Dan alat yang sudah disalurkan itu sebanyak 43 alat yang telah disalurkan, berupa komben ada 6, kemudian transplanter itu ada 13, kemudian TR4 ada 3, dan TR2 24, dan itu semua sudah disalurkan, semuanya tidak ada di dinas lagi. Itu yang sudah ada, yang sudah disalurkan. Kemudian yang sudah MOU itu sekitar 34 ya Pak Mamba kalau tidak salah begitu. Dan ini juga yang menjadi poin perhatian bagi Bapak Ibu dan pendamping Brigade Pangan. Tadi kami juga ada tamu dari SMKPP Banjarbaru, mereka menanyakan tentang MOU ini bagi Bapak Ibu pendamping brigade yang masih belum input MOU itu, bisa nanti dimasukkan ke dalam Google Drive itu, ke link yang sudah yang ada dibuat begitu. Dan program kegiatan selanjutnya dari bidang penyuluhan adalah kita mendukung perjanjian kinerja dari kepala dinas kita itu dalam peningkatan nilai kelas kelompok tani. Dan untuk tahun 2025 ini target yang diadakan di dinas ini adalah 20%. Dan untuk tahun 2024 kemarin, sebagai informasi kita bersama juga bahwa kita melebihi target. Target yang ditetapkan di tahun 2024 kemarin ada 15%,
Kemudian kita ada kenaikan sekitar 3%. Jadi target di 2024 itu sekitar 18%. Artinya kita di tahun 2024 melebihi target. Harapan kami ke depannya nantinya di tahun 2025 nanti kita juga bisa melampaui target dari 20% ini nantinya untuk peningkatan kinerja dari Dinas Pertanian kita. Kemudian yang selanjutnya pada intinya dan dasarnya kami dari bidang penyuluhan siap untuk mendukung berbagai program dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dari bidang-bidang terkait dalam artian bahwa kami akan siap melaksanakan pembinaan, pendampingan itu bersama-sama dengan rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Dan harapan kami ke depannya nanti bagi bidang bisa menyampaikan SK penetapan baik itu CIP CL atau penetapan nantinya yang nantinya itu akan kami cek data itu di Simluhtan. Harapan kami ke depannya sebelum penyaluran alat itu semua kegiatan atau SK itu sudah terinput di Simluhtan. Jangan nanti setelah penyaluran tetapi data itu tidak ada di Simluhtan. Harapan kami ke depannya sebelum pendistribusian penyaluran kegiatan atau alat nantinya harapannya semuanya sudah terinput di Simluhtan. Dan untuk selanjutnya itu dari sumber dana dari APBD atau dana DAK itu untuk tahun 2025 kita dari dana DAK non fisik kita ada mempunyai kegiatan berupa sekolah lapang dan juga ada bantuan operasional untuk 8 kecamatan. Kemudian informasi juga Pak Kadis untuk dana subjenis biaya operasional untuk penyuluh itu masih belum terinput di SAPD Pak. Kendalanya kemarin belum ada perkada, kemudian RPD. Sedangkan untuk penyaluran itu kita sudah dituntut juga dari pusat untuk bisa menginput perkada dan RPD itu Pak. Tetapi sampai saat ini karena memang ada kita koordinasi dengan BKAD itu katanya setelah perubahan. Itu yang perlu juga Pak menjadi poin penting juga untuk BOP penyuluh DAK non fisik ini. Minta supaya bisa nantinya dikoordinasikan Pak tentang perkada dan RPD-nya biar bisa kami input. Sampai saat ini kami masih belum bisa menginput perkada itu dan RPD itu di dalam Google yang sudah diberikan oleh kementerian begitu. Kira-kira itu saja Pak yang bisa kami sampaikan dan informasi juga untuk data Simluh untuk tahun 2025 sampai saat ini itu berjumlah 1087. Mohon kiranya nanti untuk Bapak Ibu bidang-bidang yang menggunakan Poktan sekiranya kita tidak menambah Poktan. Harapan kami kita bersama-sama bisa menjelaskan kepada petani-petani atau kelompok penerima bantuan itu agar bisa menggunakan Poktan yang sudah ada begitu. Jadi kita tidak menambah lagi. Kalau kita lihat dari jumlah Poktan ini sangat banyak sekali dan rasanya tidak memungkinkan dan ini juga banyak yang tidak aktif. Kenapa kita tidak menggunakan Poktan yang ada saja begitu Bapak Ibu? Mohon kepada bidang-bidang nantinya bisa berkoordinasi juga dengan rekan-rekan atau teman-teman di lapangan sehingga kita tidak menambah Poktan tapi kita menggunakan Poktan yang ada. Dan harapan kami juga ke depannya kepada bidang-bidang terkait bisa menyampaikan SK-SK itu nantinya ke bidang penyuluhan sehingga kami nantinya bisa menyampaikan juga untuk teman-teman kami di lapangan agar kami bisa sama-sama bersinergi lah kita semuanya dan untuk kebaikan kita bersama juga. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari bidang penyuluhan. Ya, terima kasih Bu Kabit yang telah menyampaikan paparannya dengan cukup singkat dan berisi. Oke. Sudah dimasukkanlah kemarin undangannya di grup. Tahu Ya. nama anunya? Pak Renhat tahu ya? Telepon nggak ngangkat sih.
Iya, izin Pak. Jadi informasi saya karena hanya bergabung di grup Distan Info, saya hanya bisa posting di grup itu Pak. Ya. Pasti pasti ada Pak Renhard di dalamnya itu. Nggak apa-apa, cek. Kalau nggak ada, lanjut aja, Pak. Ya, ya mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang di lapangan. Ya, silakan raise hand supaya bisa kita ya apa-apa saja yang perlu disampaikan supaya efektif. Waktu ini sejak jam 11 ini. Atau cukup hanya paparan hari ini. Ya, singkat mungkin ada arahan lagi dari Pak Kadis untuk penekanan apa-apa saja teknisnya di lapangan nantinya. Ya, terima kasih Pak Mambang. Kalau ada kalau ada dari teman-teman penyuluh mau curhat tapi sebentar curhatnya. Mohon izin Pak Kadis. Yes, silakan silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Melaporkan kemarin pada tanggal 6 Februari 2025 Pak Kadis. Mohon izin juga untuk Ibu Kepala Bidang Penyuluhan. Jadi di dalam Zoom ini ada saya share informasi terkait kegiatan kemarin dari PUPR Provinsi Pak. Kami melakukan dokumentasi untuk kegiatan sumur dalam bersama petugas PPR Provinsi dan bidang penyuluhan Dinas Pertanian Pulang Pisau. Untuk CPCL-nya sudah saya share juga di grup Zoom dan di grup penyuluhan, bidang penyuluhan, grup penyuluhan Pulang Pisau. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan Pak Kadis, karena terkait untuk rencana budidaya tanaman hortikultura untuk tanaman semangka dan jagung, pihak PUPR telah uh, melakukan kunjungan kemarin ke kelompok tani Batang Pembelum yang ada di WKPP Desa Henta terkait titik koordinat dan dokumentasi-dokumentasi foto yang lainnya untuk pengembangan IP2 Pak Kadis. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon petunjuk dan dukungan untuk ke depan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Ada yang lain? Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Izin Pak Kadis. Ya, Izin Pak masih Kadis, mute tuh. Ya, Gini Pak, kita kan dinas bidang tanaman pangan itu sudah men-share apa namanya bahan tadi Pak. Salah satu di dalamnya itu ada kegiatan kami semua. Nah, tolong kawan-kawan dari BPP, Materi Tani, dan Penyuluh sendiri bisa berkoordinasi. Mungkin BPP dengan Materi Tani nanti bisa ke kecamatan untuk menyampaikan kegiatan kita ini. Kemudian kawan-kawan di, BP, di KPP penyuluhnya mungkin ke desa-desa. Demikian Pak, terima kasih. Kabit PSP, Pak Jedison, ada Ya, izin. masuk, silakan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin Pak karena mengingat waktu, kalaupun hari ini kita nggak sempat, mungkin nanti ada catatan-catatan minggu depan kalau kita Zoom lagi bisa kita sampaikan. Saya rasa mungkin itu Pak. Mungkin kalau hari ini kan dadakan karena baru baru memulai kita diskusi lewat Zoom. Mudah-mudahan apapun permasalahan berjalan setiap minggu itu nanti bisa dipaparkan minggu depannya supaya kita dapat solusi. Mungkin itu Pak sebagai masukan. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Pak Jedison sarannya. Kalau nggak ada, barangkali ada Pak, silakan Pak, Pak siapa namanya? Pak Kus.
Silakan Pak Kusariyati. Pencet, Pak. Nggak kelihatan gambarnya nih layarnya, sinyalnya susah. Sudah kedengaran, silakan, silakan, sudah. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini Pak. Memang kami penyuluh di lapangan ini setiap kegiatannya memang kurang. Apakah itu memang koordinasi atau kurang itu? Setiap Agak kegiatan dekat Pak, suaranya nggak jelas. iya Pak. Nah, Di supaya lapangan sinyalnya itu Pak, bagus, Pak Bos, matikan saja layar videonya biar aja audionya dengar. ya terima kasih. Sinyalnya di sini kurang Pak. Dibungkus Pak Kus. Sinyal kita Pak. Ya Pak, jelas suaranya, jelas. Ya, masuk, masuk, masuk. Bisa masuk, silakan. Jadi gini Pak ya, kadang-kadang kita ini di lapangan ini serba salah Pak. Serba salahnya bukan kami memang tetap kerja, setiap penuh kan turun ke lapangan. Tapi kadang-kadang kegiatan itu muncul duluan atau gimana lah caranya, apakah kurang koordinasi. Tapi kami juga bertemu juga dengan aparat desa kadang-kadang dan kadang-kadang ya itu bisa kegiatan tuh tiba duluan sebelum kita, tapi kita tahu juga infonya. Cuma dari mana mereka ini akhirnya kita mendata kembali ulang seperti kegiatan peternakan misalnya. Karena agak berbeda kelompok tani yang ada di situ dengan penerima umpamanya. Jadi kita harus mendata ulang lagi. Kita lihat punya data dari kelompok tani ini, kelompok tani A. Tiba-tiba yang dapat ini kan sudah masuk simuluk kelompok tani A nih. Jadi kegiatan yang terdata di desa itu mungkinnya ada empat poktan yang terdata semua simuluk. Tiba-tiba muncul kembali ada kegiatan yang belum masuk simuluk. Jadi kita ini akhirnya kadang kabut Pak. Akhirnya kita mendata ulang kembali nama-nama yang penerima tersebut kita apa namanya simuluk lagi. Jadi ya terdata memang nama kelompoknya ada katanya, tapi pas saya belum masuk simuluk. Itu yang masalahnya Pak. Jadi kita diminta lagi bikin simuluk lagi, karena kan kelompok tani yang ada kan sudah terdata. Kita akan menyesuaikan gini Pak ya. Pembentukan kelompok tani disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada di tersebut kan. Rata-rata rasionya satu poktan itu 15 atau 20. Kalau poktannya ada 10 itu kan jumlah penduduknya sekitar umpamanya 700 atau 1.700 rata-rata kalau di Kahayan Tengah ini kan. Kita bentuk sekitar ada 10 poktan, rasionya 25. Berarti kan ada 250 kakak. Sedangkan satu desa itu kadang rata-rata kan antara 100 sampai ya paling besar 130 kakak. Ini kan nggak masuk, kadang-kadang bisa nggak masuk logika. Jumlah penduduknya dengan jumlah pokoknya nggak balance Pak. Kita kan nggak semuanya di desa itu semuanya adalah petani. Ada pegawai, mungkin ada buruh, ada yang lain. Nggak, ya, ini kedepannya di samping itu Pak ya, itu aja sebagai catatan sebenarnya. Kadang-kadang memang kita harus menyesuaikan dulu poktan yang ada di desa dengan kegiatan yang baru datang. Itu kadang-kadang nggak sinkron Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kus.
Kalau akan mengingat waktu teman-teman mau ke masjid, barangkali apa yang disampaikan oleh beberapa teman, Kabit, PSP, Kabit Tanaman Pangan tadi, karena ini juga kita baru mulai, barangkali permasalahan yang disampaikan oleh Pak Kustu itu ya itu real nyata di lapangan Pak Kus. Saya akui itu 1000%. Saya percaya itu. Cuma ayo kita benahin sama-sama seperti yang disampaikan oleh Kabit penyuluh tadi. Memang ini memang berulang-ulang setiap tahun gitu. Saya saya eh, saya akui itu Pak Kus. Nah, dengan media seperti ini, saya pikir teman-teman dari setiap IKPP, teman-teman di setiap BPP 8 BPP ini, kalau memang ada hal yang harus kita koordinasi lebih cepat, apa hubungi Pak koordinator penyuluh Pak siapa Pak Mambang agar momen seperti ini kita langsung lakukan gitu Pak Kus ya. Jadi tidak menumpuk seperti tahun-tahun berikut sebelumnya gitu sehingga tahun ini kita coba robah permasalahan-permasalahan itu biar cepat kita tanganin terus langkahnya seperti apa seperti yang disampaikan oleh beberapa teman tadi bidang tadi. Eh, eh, Hanya penekanan saja barangkali ini awal dan ini juga ada satu kabit saya yang tidak hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan minggu depan Pak Kus, Bapak Ibu sekalian yang ada di setiap IKPP, nah kita lengkap, bidang lengkap dan barangkali eh, apa jadwal ini nanti Pak Mambang, karena ini jadwal dadakan, undangannya itu barangkali kita bisa nantinya 2 hari sebelumnya gitu. Nah sehingga teman-teman di di lapangan bisa membuat catatan, terus permasalahannya apa. Nah sehingga dengan forum ini kita ada semacam hasil dari forum ini sebagai kesepakatan kita. Nah, sehingga kesepakatan ini yang kita tindak lanjuti ke depan. Nah, sehingga minggu berikutnya, nah kita tanya lagi, apakah dari kesepakatan itu jalan atau tidak? Nah, ini yang kita evaluasi kembali lagi. Terima kasih Pak Kus sarannya dan juga terima kasih Pak Chandra luar biasa tadi. Nah, memang semua ini apa kementerian lembaga untuk pangan ini sangat luar biasa karena memang asta kita apa presiden kita yang baru ini swasembada pangan dan swasembada pangan tidak lagi harus selesai swasembada pangannya di tahun 2030 tetapi mulai hari ini sudah swasembada pangan harus dilaksanakan swasembada pangan sehingga kementerian lembaga salah satu yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, mereka PU, dan kita berterima kasih sekali mereka bisa sudah melirik apa yang kita lakukan. Nah, karena memang pertanian ini tidak bisa sendiri, pasti orang banyak. Kalau hanya Kementerian Pertanian, hanya dinas pertanian, hanya dinas provinsi untuk mengayomi apa petani kita di lapangan pasti keteteran. Tapi kalau semua pihak yang punya kepentingan, punya topoksinya, nah barangkali ke depan yang diinginkan oleh pemerintah pusat dengan cita-citanya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan akhirnya yaitu swasembada pangan. Mungkin itu penekanannya Pak Mambang. Mudah-mudahan ini sebagai awal, kayaknya sinyal kita bagus, teman-teman juga merespon baik. Nah, sehingga ke depan, minggu depan, nanti kita carikan harinya tidak mepet, tidak lagi hari hari Jumat, kita bisa hari Kamis, Rebu, Senin atau Selasa gitu. Atau kalau memang misalnya teman-teman bersedia, kita malam aja, nggak apa-apa. Kalau malam kan sinyal kuat gitu. Nah, silakan nanti kita malam sambil ngopi. Kan ini kan buka puasa tuh. Sambil ngerokok gitu kan. Nah, sehingga kita malam aja nanti Pak Mambang. Jadi semua
tidak harus kita dalam satu titik semua di apa di rumah gitu. Jadi kita santai saja, kita menggunakan waktu yang panjang, nah sehingga apa teman-teman juga fresh karena itu kan gabung di apa dengan keluarga. Barangkali itu Pak Mambang dari kami dan ini awal dan kita buat semacam kesepakatan nantinya. Silakan Pak Mambang. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, kami mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Nah, dan ini saya pikir ini sangat penting sehingga ke depan kita bisa berkolaborasi, koordinasi lewat media sosial seperti ini. Terima kasih Pak Mambang. Saya serahkan ke Pak Moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang telah menyampaikan arahan dalam acara berapa jam yang telah terlewati, rapat koordinasi program pertanian tahun 2025. Dan perlu kami informasikan Pak, kalau kita rencanakan jadwal nanti, karena ini leading sebenarnya di sekretariat, yang jadwal agenda kita, kalaupun ada Zoom meeting, kami siap fasilitasi sebagai host dan co-host yang di bidang penyuluhan. Dan ada harinya, jangan di hari Selasa dan Jumat, karena kita ada kegiatan juga Zoom meeting ya dari BPSDM untuk para penyuluh di lapangan. Dan bidang-bidang nanti silahkan ya koordinasi saja karena memang ada spesifik Zoom meeting apakah Menteri Tani, Menteri Kebun, atau dari Poskesuan, kami siap sebagai host dan co-host sepanjang itu dijadwalkan ya pada jam-jam yang telah disepakati bersama sekretariat. Karena ini undangannya kan secara resmi kita telah sepakati, tadi Pak Kadis arahkan secara elektronik dan kita terlapor ke pemerintah daerah. Dan absensinya telah kita buat juga sebagai bukti kegiatan kita Zoom meeting secara lewat Google Form. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan Zoom meeting ini kita berlangganan untuk paket 1 bulan. Ya mudah-mudahan ini saya uji coba bisa berfungsi secara maksimal atau tidak. Kita lihat kalau hari ini kelihatannya saya pakai sampai jam nanti 11.30 ya berakhirnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata tindak tanduk kami sebagai host dan co-host ya bersama Mas Kusno yang menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga juga berangkat IT kita bisa kita tingkatkan lagi sehingga ya sarana kita berkomunikasi sampai di para penyuluh lapangan. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya tutup mungkin ada beberapa kabit, Bapak Kadis. Ya, kalau ada dari kabitnya Cukup. cukup. Oke, karena ini hari Pak Jumat. Jadison. Cukup, Pak. Ya, kita akhiri. Ya, mungkin ada bersama Kak, Mas Kos screenshotnya. Karena ini aplikasi kita rekam Pak Kadis. Ya, mudah-mudahan Ya, nanti foto kita bersama, lihat. foto bersama. Standby, standby. Yuk buka Iya. fotonya, buka foto. Buka kamera. Silahkan buka kamera semua, aktifkan semua. Sudah kita. Iya, Teman-teman. kamera. Sudah jadi. Buka kamera. Layar 1 siap. Ya, siapkan semua posisi senyum, smile, full smile. Udah. Geser layar. Ya. Layar kedua siap. Ya, Mas Ajis sudah Mas Ajis. Ria sudah kelihatan juga. Ya.
Satu, dua, tiga. Ya, senyum. Sudah, Mas Kus? Ya, terima kasih semuanya rekan-rekan, para pendukung, para pelatih, Mas. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ya, salam semangat. Semangat Bapak Ibu sekalian, semangat. Ya, ya, semangat. Masih ada 10 menit, silahkan teman-teman mau bicara. Ya, selama sholat, selamat melaksanakan ibadah puasa. Melakukan salat. Sebangau, Sebangau, gimana kabarnya Sebangau nih? Halo Sebangau. Gimana Pak Oke, Muldo Subangau, gimana kabar? Cetak sawahnya? Oke lah Pak, sedang berjalan. Gimana, gimana? Cetak sawah gimana Pak? Sudah mulai Sebangun Jaya, Sebangun Permai, dan sekarang ke ini Pak, ke Mekar Jaya. Alatnya gimana, Wal? Alatnya Alatnya masih bergeser? sudah masuk sekitar 90 unit Pak. Banyaknya harta sampean? Dijual Ya, aja satu. oh ya ya Pak, nanti saya pesankan dengan tim ANA. Ini untuk Bapak satu. Belum Ya, dijual Pak. dijual itu. Masih sisa 30 Pak, jalannya sudah hancur tapi. Hancur ya? Eh, Oh, gimana hancur komunikasinya Pak. dengan mereka? Hancur atau ada dibaiki kah? Belum. Sudah ada upaya perbaikan, tapi memang belum kondisi maksimal karena masih menggunakan timbunan setempat dan ketika hujan kayak malam tadi semalaman pagi ini parah Pak. Jadi ini tingkat kemacetannya di Parah kilometer lagi ya. 18 sampai ke 23. Hmm. Iya, iya, iya. Ya, ya akan Pak Soimi coba telepon lagi, Pak. Pak Soimi, telepon lagi. ya Pak. Jangan Pak, mungkin, menggunakan Pak, material yang ada. Dibawalah, mungkin Pak. pertimbangan mudah-mudahan nanti Pak mereka tuh kan selesai memasukkan alat itu, nah ada jeda tuh, nanti tidak ada dipakai-pakai, nah mudah mereka perbaiki dulu itu sampai mereka keluar nanti lagi. Iya, iya. Kalau memang mudah-mudahan sepertinya minimal nanti saya coba komunikasikan Pak. Nanti mungkin Pak Doko nanti tahan aja Pak Doko, pas mereka mau pulang nggak ada kepastian untuk perbaikan, tahan aja alatnya. Enggak, maksud saya begini, Oh kalau siap, bisa Pak ditunggu Muldoko, Sebangon. Pak Muldoko, gunakan ini, gunakan Ya momen siap. ini, gunakan momen ini, apakah kita video call atau kita Zoom dengan mereka. Nah, biar saya bisa komunikasikan Pak dengan yang kan Pak Soemi kan ada nomornya itu, Pak Soemi, Oh iya Siap ya. Pak. ya. Gitu, kan. Kita biar kita diskusi. Nah, di dalamnya kita bawa Pak Camat, ya. Oh, siap 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 Pak. Oke, oke. Ada, Nanti saya. jadi kita kalau buat rapat seperti ini, barangkali, nah sehingga apa namanya ada kesepakatan gitu. Nah karena memang kasihan masyarakatnya dan kemarin saya sudah ditelepon oleh bupati yang baru terkait dengan jalan ke Sebangau itu rusak. Nah saya sampaikan kemarin ya seperti dari awal karena waktu di Palangkaraya pun mereka sudah siap, cuma siapnya seperti apa saya belum tahu gitu. Nah maksud saya coba kontak Pak Soimi, Pak Muldoko. Eh, Muldoko kan anu jenderal. Ya, ini sekarang jadi jenderal Ya, Pak. Jadi ya Amin, jenderal. amin. kita gunakan momen ini, Pak. Saya siap kok. Saya siap ikut ikut. Ya, kita sumbang saran sih, sumbang saran dengan mereka lah. Kasihan juga masyarakat itu. Ya, Pak ya, semangat ya, Pak. Mau. Oke, siap, Pak. Oke. Ya, Ya. ya. Oke. Halo, Pak Sobran. Bah, gimana kabar Pak Sobran?
Gimana Lomboknya? Masih nyot itu tuh Pak Suprat. Oke Pak Bambang, kalau tidak ada, silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak. Kita siap fasilitasi teman-teman yang mau join meeting. Ya, silahkan konfirmasi ke kita. Ya, kita siap untuk hostnya kapan saja. Ya, tapi konfirmasi supaya kami bisa menyiapkan dulu linknya. Ya, link. Mungkin teman-teman juga posisi sinyal yang bagus, juga paket datanya. Ya, nah, ya, kita kalau join meeting kita 1 bulan ini aman. Ya, kita, Pak. Ya. Ya, pesan juga bagi teman-teman yang untuk cetak sawah rakyat, seluruh PPL untuk memantau, mengawal, ya, perkembangan-perkembangan di lapangan. Ya, jangan kita istilahnya berdiam diri. Ya, kita perhatikan apa-apa yang perlu, karena kita perpanjangan pemerintah dari pusat, khusus di bidang pertanian, otomatis BPP penyuluhnya akan yang dicari. Nah, kalau kita tidak melibatkan diri, nantinya kita dianggap tidak mendukung program tersebut. Nah, kita harapkan apa saja progresnya di lapangan kita ikuti, kita pantau, kawal, dampingi. Nah, kalau ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, tolong konfirmasi ke Dinas Pertanian. Zaman kita memprovokasi dalam bahasa-bahasa yang tidak istilah mengkondusifkan kondisi di lapangan. Nah, itu saja saran kita. Karena datanya kita ada sudah pegang nama-nama desanya yang tempat cetak sawah rakyat. Ya, tolong diperhatikan nantinya. Ya, kan datanya koordinasikan dengan kepala desa. Ya, Damang, Mantir, karena ini tanah-tanah yang di desa lokal. Desa lokal itu kan biasanya kondisinya ada yang tanah warisan dan sebagainya. Nah, perhatikan pengalaman saya, titik-titik koordinatnya ya dipantau juga, jangan sampai eksekusi lahan dulu, tapi tidak mempertimbangkan batas real di lapangan. Ya. Nanti cetak sawahnya ada yang bisa kena kebun, kena selisih 5 meter misalnya. Itu yang menjadi catatan-catatan penting nantinya ketika Bapak Ibu di lapangan. Ya, saya harapkan nantinya kita bisa tetap dari kerjasama dan informasikan ke kami. Selama rekan-rekan penyuluh tidak menyampaikan ke kami, saya juga mantan penyuluh juga yang berada di lapangan, kami tidak akan tahu persis apa perkembangan yang di lapangan, apa yang dihadapi, karena tipikal kita kan di 8 kecamatan ini berbeda-beda, ya, baik masyarakatnya maupun istilahnya bidang-bidang yang menangani. Itu harapan kita. Selamat melaksanakan tugas dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang beragama Islam. Tetap menjalankan tugas dengan amanah. Ya, karena ini kita program nasional swasembada pangan tetap kita dukung. Ya, karena kita ini perpanjangan juga dari pemerintah pusat dan kita juga akan menjalankan tugas ini salah satu bentuk dari amal ibadah kita. Ya, kita ini tetap berharga ya sebagai orang yang punya kekuatan untuk membangun swasembada pangan di daerah masing-masing. Ya, sisa waktu 2 menit ini, otomatis saya harapkan nanti rekan penyuluh juga menginformasikan bagaimana ya kondisi Zoom meeting ini, apakah memang istilahnya dapat bermanfaat, dapat sinyalnya diterima dengan baik, ya suaranya maupun gambar audio visualnya. Ya, nanti kita akan berlanjut karena ini kerjasama dengan bidang sekretariat yang memang khusus untuk mengkondisikan waktu dan tempatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kita akan otomatis ini 1 menit akan, karena memang saya daftarkan hari ini sampai 11.30. Kalau waktunya sebenarnya tanpa batas. Ya, tapi karena ini menghargai,
beragama Islam menjalankan ibadahnya. Nah, saya harapkan kita tetap fokus, jangan lupa kinerjanya poslo. Ya, kinerja kita sebagai yang ASN, jerih payah kita selama 1 tahun terukur di kinerja penilaian angka kredit poin. Poslo untuk BOP nantinya jangan sampai kita membuat laporan itu tergesa-gesa, jaringannya sudah macet. Sekian dan terima kasih. Mohon izin, Pak Zahimi, Kabid Penyelenggara Setia, rekan penyuluh, saya akan tutup. Selamat bertemu kembali dalam rangkaian Zoom meeting kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Siang.